Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nadila Putri dengan NIM 220 40 4501068 dari kelas B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan dan memberikan contoh terkait perilaku verbal, perilaku nonverbal, komunikasi verbal, dan komunikasi nonverbal. Yang pertama, perilaku verbal. Perilaku verbal merujuk pada segala bentuk tindakan komunikasi yang melibatkan penggunaan kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan, untuk menyampaikan pesan, ide, atau informasi kepada orang lain. Perilaku verbal ini memungkinkan manusia untuk berinteraksi, berbagi pengetahuan, serta membangun hubungan interpersonal yang kuat. Nah, perilaku verbal meliputi segala macam percakapan, diskusi, pidato, cerita, ataupun tulisan yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku verbal juga tidak hanya terbatas pada bahasa yang digunakan dalam komunikasi, melainkan juga mencakup bahasa tubuh dan intonasi suara yang digunakan untuk mengekspresikan pesan yang disampaikan. Perilaku verbal juga memiliki peran yang sangat penting dalam interaksi sosial manusia di lingkungan sekitarnya. Melalui kata-kata, kita bisa berbagi informasi, membangun hubungan, menyelesaikan konflik, dan menyampaikan nilai-nilai yang ada, seperti nilai budaya dan lain sebagainya. Nah, bahasa verbal juga memungkinkan kita untuk belajar dari pengalaman orang lain, menyampaikan ide yang kompleks, dan mempengaruhi pandangan orang lain terhadap sesuatu hal. Namun, penting juga untuk diingat bahwa perilaku verbal ini dapat bervariasi secara signifikan antara budaya, bahasa, dan juga konteks sosial. Nah, bisa saja apa yang kita anggap sopan dalam suatu budaya mungkin dianggap tidak pantas dalam budaya lain. Nah, oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang konteks sosial dan budaya juga sangat penting dalam menggunakan perilaku verbal ini dengan efektif. Selain itu, kemampuan untuk memahami dan juga menggunakan bahasa dengan tepat juga merupakan keterampilan yang berharga, yang penting untuk dimiliki oleh setiap individu dalam kehidupan sehari-harinya. Ada beberapa contoh perilaku verbal. Misalnya yang pertama, percakapan. Nah, ketika kita berbicara dengan baik itu teman ataupun anggota keluarga, misalkan tentang rencana liburan akhir pekan. Nah, kita menggunakan kata-kata untuk menyampaikan ide ataupun informasi tentang referensi kegiatan apa yang ingin kita lakukan dan lain sebagainya. Kemudian diskusi kelompok. Misalnya di dalam kelas atau dalam sebuah kelompok diskusi, peserta akan menggunakan kata-kata untuk berbagi pendapat, bertukar ide, pikiran, ataupun memecahkan masalah secara bersama-sama dalam kelompok tersebut. Kemudian wawancara pekerjaan. Dalam wawancara pekerjaan, baik itu pencari kerja ataupun pewawancara, tentunya mereka akan menggunakan kata-kata untuk bertanya dan menjawab pertanyaan, baik itu yang berkaitan dengan pengalaman, keterampilan, ataupun kualifikasi dari pelamar pekerjaan tersebut. Sudah kerjakan tugas ini yang di halaman 19. Yang itu kemarin. Iya, yang di tabel. Sudah nih. Iya, ajar Kak dulu ini yang nomor 5 ya. Iya, yang ini tuh intinya bisa diambil. Gimana? Ada penjelasannya di sini. Ini ya. Jadi saya ambil toh, bisa dari sini sampai sini. Terus bisa menjawab tambah-tambah pakai kalimatnya sendiri. Kalau yang ini ya, yang bagian sini nggak bisa kali kasih masuk, kayak hampir di sama tuh, kayak Bisa Ji. Iya, yang ini saja akan kasih masuk. ini yang 2 poin. Iya. Baru nanti yang di nomor 5 berarti yang tadi. Oh
Ini bukan dasi yang nomor 3 yang tadi ini. Yang ini nomor 3. Langsung bisa kasih masuk, tambah-tambah kayak kalimatnya sendiri biar nggak persis sama yang di buku. Kamu selesai nih? Sudah. Sudah kumpul. Yang kedua, perilaku nonverbal. Perilaku nonverbal merujuk pada segala bentuk tindakan komunikasi yang tidak melibatkan kata-kata, melainkan menggunakan ekspresi wajah, gerakan tubuh, kontak mata, intonasi suara, dan bahasa tubuh lainnya untuk menyampaikan pesan, emosi, ataupun informasi kepada orang lain. Perilaku nonverbal juga seringkali memberikan informasi tambahan tentang perasaan, niat, ataupun sikap seseorang yang dapat menguatkan pesan verbal yang disampaikan. Artinya, perilaku nonverbal ini seringkali lebih kuat dalam menyampaikan pesan daripada kata-kata verbal itu sendiri. Sebagai contoh, misalkan ekspresi wajah yang tulus itu bisa menyampaikan rasa bahagia ataupun kesedihan secara lebih langsung. Atau misalkan ketika seseorang tersenyum saat bertemu dengan teman lama, nah bisa saja senyuman itu akan mengekspresikan kegembiraan ataupun kehangatan. Nah selain itu, kontak mata yang kuat saat berbicara dengan seseorang juga dapat menunjukkan bahwa mereka mendengarkan dengan baik dan memahami pesan yang disampaikan pada saat berbicara. Begitu pula ketika seseorang menganggukkan kepala sebagai tanda pengertian ataupun persetujuan selama pembicaraan. Bahasa tubuh yang terbuka dan positif juga dapat menunjukkan kepercayaan diri dan keterbukaan. Sementara bahasa tubuh yang tertutup bisa saja mengindikasikan ketidaknyamanan atau kecemasan. Nah, perilaku nonverbal juga memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam komunikasi interpersonal, bagaimana membangun hubungan interpersonal, berbisnis, dan berinteraksi secara umum di lingkungan kehidupan kesehariannya. Nah, oleh karena itu, kemampuan kita untuk membaca dan menggunakan perilaku verbal dengan efektif dapat meningkatkan keterampilan komunikasi seseorang, memperkuat hubungan interpersonalnya, dan membantu dalam memahami orang lain dengan lebih baik. Sarah, kemarin kalau nggak salah ada namamu. Lihat di website pengumuman. Pengumuman apa? Yang di lomba puisi. Oh iya, iya. Kemarin pengumuman. Juara berapa kok? Juara 3. Jadi apa benefit yang mau dapat? Cuma medali, sertifikat, sama itu puisi dijadikan kayak tetralogi dalam satu buku. Tapi ada buku yang mau dapatkan kayak buku fisiknya? Belum sih karena kan baru pengumuman, jadi masih ada waktu untuk dicetak. Selamat nah. Asik. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut terkait komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih komunikasi itu. Oke, sebagai makhluk sosial, tentunya manusia membutuhkan interaksi dan komunikasi dengan individu lain dalam kehidupan keseharian mereka. Interaksi tersebut dapat terjadi dengan adanya proses komunikasi. Nah, komunikasi ini merupakan serangkaian tindakan ataupun peristiwa yang terjadi, baik itu secara berurutan dan berkaitan satu sama lain sebagai usaha penyampaian pesan antar sesama manusia. Komunikasi juga merupakan proses sosial di mana individu akan menggunakan simbol untuk menciptakan dan menginterpretasikan makna dalam lingkungan mereka. Artinya, komunikasi ini adalah proses pertukaran makna antar individu yang terjadi dalam proses interaksi yang kemudian dipahami dan dimaknai sama oleh individu-individu tersebut. Nah, proses komunikasi ini juga memiliki beberapa unsur, diantaranya pengirim pesan atau komunikator, penerima pesan atau komunikan, saluran atau media, pesan itu sendiri, dan timbal balik terhadap pesan yang diterima. Oke, setelah mengetahui apa itu komunikasi, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait komunikasi verbal. Nah, komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata,
baik itu secara lisan maupun tulisan. Dan biasanya komunikasi verbal ini dilakukan secara langsung atau face to face, dan juga dapat melalui perantara media seperti telepon, media sosial, ataupun media yang lainnya. Komunikasi verbal juga merupakan bentuk komunikasi yang paling umum dan paling banyak digunakan dalam hubungan antar manusia ketika mereka berinteraksi dalam kehidupan sehari-harinya. Komunikasi verbal digunakan untuk mengungkapkan perasaan, emosi, pikiran, gagasan, untuk menyampaikan fakta, data, dan juga informasi serta menjelaskannya, saling bertukar perasaan dan pikiran atau bertukar pendapat. Dalam komunikasi verbal itu sendiri, penggunaan kata-kata sangat penting untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan tepat. Melalui komunikasi verbal, orang dapat berbagi informasi, mempengaruhi pendapat orang lain, menyelesaikan konflik, membangun hubungan, dan masih banyak lagi. Nah, proses komunikasi verbal juga tidak hanya bagaimana ketika kita menggunakan bahasa dan berbicara dengan orang lain, namun juga bagaimana cara kita berpikir dan mengembangkan makna dari kata-kata yang kita gunakan. Dengan komunikasi verbal ini diharapkan komunikan dan komunikator bisa lebih mudah memahami makna dari pesan-pesan yang disampaikan. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan tidak hanya kata-kata yang digunakan, tetapi bagaimana cara kita menyampaikan pesan atau makna dari pesan tersebut. Bagaimana liburan kemarin? Menyenangkan sekali. Kemana liburan kemarin? Ke pantai Kadekan Pelumpang. Bisa di pantai apa tadi yang melakukan? Banyak sih, wahana, terus makan. Selanjutnya, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal artinya komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, yang dimana pesannya ini dikemas dalam bentuk tanpa kata-kata. Menurut salah satu pendapat, yang dimana mengatakan bahwa komunikasi nonverbal mencakup semua rangsangan dalam suatu setting komunikasi yang dihasilkan oleh individu dan penggunaan lingkungan oleh individu yang memiliki nilai kesamaan potensial baik bagi pengirim pesan ataupun penerima pesan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi nonverbal ini jauh lebih banyak digunakan daripada komunikasi verbal, yang dimana dalam berkomunikasi hampir secara otomatis komunikasi nonverbal ini ikut digunakan. Oleh karena itu, komunikasi nonverbal bersifat tetap dan selalu ada dalam proses komunikasi. Komunikasi nonverbal juga bersifat lebih jujur dalam mengungkapkan hal yang mau diungkapkan karena terjadi secara spontan. Melalui komunikasi nonverbal, kita juga bisa mengetahui suasana emosional seseorang. Misalnya saja apakah ia sedang bahagia, marah, bingung, ataupun sedih. Nah, kesan awal ketika kita mengenal seseorang juga sering didasarkan pada perilaku nonverbalnya. Nah, oleh karena itu, hal tersebutlah yang mendorong kita untuk mengenal lebih jauh orang tersebut. Komunikasi nonverbal juga biasanya ditunjukkan dalam bentuk perilaku berpenampilan, pakaian yang digunakan, atribut, gerakan dan postur tubuh, juga ditunjukkan dalam bentuk ekspresi wajah, kontak mata, intonasi suara, dan juga sentuhan. Bagaimana kabarmu? Ya, seperti biasa, baik-baik saja. Oh iya, Baik. Nah, itulah tadi penjelasan yang bisa saya sampaikan terkait apa itu perilaku verbal, perilaku nonverbal, komunikasi verbal, dan komunikasi nonverbal beserta contohnya.